Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Nasrul Haq. Saya dari kelas 11 PS 2. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya, yaitu tentang materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini ada persatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi bentukannya bermacam-macam yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Mempresentasikan video pembelajaran saya yang kedua, yaitu tentang materi faktor persatuan adalah satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Seperti Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, bahasa, dan lainnya, Indonesia tetap terjaga karena kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa pemersatunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Konsep persatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yakni kewilayahan, dan aspek sosial yang mencakup politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tentang materi persatuan wilayah pendorong dan penghambat Indonesia meliputi darat, laut, dan udara. Bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua ada Pancasila, yang ketiga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut tergantung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau pendorong dan penghambat. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Mempresentasikan video pembelajaran saya, yaitu tentang materi faktor pendorong. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan seperti yang kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda walaupun tetap. Seperti yang kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh seluruh rakyat dalam pergaulan sehari-hari. Faktor pendorong itu semuanya bisa timbul karena yang pertama rasa nasionalisme, yang kedua rasa toleransi tinggi, yang ketiga kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama serta mengikuti kegiatan sosial. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang kelima, adanya senasib sepenanggungan. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia.
Adapun faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang pertama kebinekaan. Seperti yang kita tahu, kondisi ini dapat terjadi karena apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas dari masyarakat Indonesia. Keberagaman bangsa tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan, yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Nasrul Haq. Yang kedua, saya dari kelas 11 PS 2. Di sini ada geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Itu ada kaitannya juga dengan yang poin kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Nasrul Haq. Saya dari kelas 11 PS 2. Di sini yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Mempresentasikan etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Yaitu tentang kontak langsung antara lain bisa terjadi melalui unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas yang lengkap. Saya dari kelas 11 sehingga kita kan hidup di era globalisasi ini kan banyak timbul budaya-budaya masuk dari luar, yaitu tentang materi faktor pendorong dan penghambat kita perlu dan adanya bangsa Indonesia. Ya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu. Yang kelima, adanya pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan dalam berbagai bidang. Kondisi tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah dan menghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Mempresentasikan video pembelajaran saya. Ya, sekian presentasi materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.